Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, kemarin kita baru aja melihat The Fed kembali memotong suku bunga sebesar 0,25% dan ini sesuai banget dengan perkiraan kita dari kemarin-kemarin. Dan bagaimana dampaknya terhadap market, teman-teman? Nah, di video kali ini saya tidak akan bikin tentang market overview, melainkan saya akan penuhi permintaan Anda dan kita akan melakukan analisa koin yang sudah Anda request dan kita akan lihat dari analisa dari time frame daily-nya kira-kira impact-nya gimana terhadap pemotongan suku bunga ini. Dan kali ini kita akan penuhi permintaan dari @nanang kusuma ya. PP tolong dibahas dong bosku. Oke bos ya, nanti kita akan bahas PP. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan bahas tentang koin PP ya. Dan sekedar informasi buat teman-teman, jadi koin PP ini adalah koin yang kita tradingkan atau yang saya tradingkan baik di future market maupun di spot market ya. Jadi dua-duanya kita ada di dua market ini. Dan di BTCX kita juga menggunakan PP sebagai koin yang kita tradingkan untuk compounding teman-teman ya. Jadi saya sangat-sangat mengerti dan sangat-sangat mengikuti pergerakan harga koin PP ini. Dan untuk video analisa ini teman-teman seperti biasa akan ada dua time frame yang akan saya berikan. Time frame yang pertama yaitu dari time frame daily dan ini bisa jadi input buat Anda untuk membeli atau investasi koin PP untuk long run ya, mungkin untuk sampai ke borderline kali ini aja sampai dengan selesai. Lalu kemudian ada time frame yang 1 jam dan ini akan jadi time frame yang saya akan memberikan signal buat Anda. Dan kenapa saya pilih 1 jam? Karena video ini kan mungkin Anda tonton mungkin beberapa jam kemudian setelah nanti diupload ke sosial media. Jadi ya time frame 1 jam saya rasa cukup oke ya daripada time frame yang lebih kecil teman-teman. Dan untuk nanti hasil analisanya akan saya langsung masukin ke dalam grup Telegram. Jadi kalau teman-teman sudah ada di grup Telegram itu akan lebih cepat dapatin signalnya dibandingkan ada menunggu videonya nanti diupload ke sosial media. Dan untuk bergabung di dalam grup Telegram teman-teman tinggal kunjungi aja YouTube channel saya yaitu di Arianto Hong. Nanti teman-teman lihat di bagian deskripsi di setiap video yang kita posting ya, termasuk video ini teman-teman. Di bagian deskripsinya sudah ada link untuk bergabung di dalam grup Telegram. Tinggal klik nanti Anda akan langsung tergabung di dalam grup. Dan feel free buat Anda untuk bergabung di dalam grup karena grupnya juga gratis teman-teman ya. Oke, kita nggak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk ke bagian analisa untuk koin PP-nya. Tapi sebelum itu saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Kami ada di sini untuk Anda karena kami punya solusinya. Kami punya sistem dan juga punya program yang mungkin Anda butuhkan. Kunjungi aja situs kami di btcchannel.com. Nah, program kami yang pertama adalah BTC APP. Jadi ini adalah sebuah sistem copy trade otomatis yang akan membantu Anda melakukan transaksi secara otomatis dan mengkompon modal Anda dari modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran rupiah. Dan di sistem ini kita tidak ada lagi bagi hasil, tidak ada profit sharing. Artinya semua profit yang Anda dapatkan 100% adalah miliknya Anda. Nah, yang kedua adalah kita punya BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang kami analisa dan kami bagikan ke dalam grup hampir setiap hari. Di situ sudah ada harga entry, harga stop loss, harga take profit, dan juga ada risk and reward-nya. Jadi Anda bisa memanfaatin signal-signal yang kami berikan ini untuk mencari cuan di market, baik di spot market maupun di future market. Nah, yang ketiga adalah BTC Academy. Jadi buat Anda yang pengen menjadi trader, pengen belajar analisa teknikal supaya tidak kena scam, tidak kena tipu di luar sana, maka kelas BTC Academy cocok banget buat Anda. Karena sudah dalam bentuk video. Jadi formatnya sudah video, Anda bisa menonton kapan saja, di mana saja. Jadi bebas dan Anda bisa menonton berulang-ulang. Nah, terus kita juga ada live trading bareng bersama. Jadi setiap minggu kita mengadakan live trading via Zoom online, jadi Anda bisa ikut dan juga bisa trading bareng bersama dengan kami. Nah, semua benefit-benefit ini kami berikan kepada Anda cukup dengan hanya 1 kali membership saja dan ini harganya sangat-sangat terjangkau, jadi sangat worth it sekali. Dan buat Anda yang sudah bergabung dalam membership-nya, kita ada grup khusus untuk melakukan update terkait dengan tradingnya. Jadi baik berupa laporan dari transaksinya maupun laporan dari profitnya. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah bergabung di dalam program serta sistem yang ada di btcchannel.com.
Kami juga menyediakan kelas offline dan juga kelas private karena kami tahu tidak semua orang bisa belajar hanya dari online saja. Karena itu kita mengadakan kelas offline dan juga kelas private. Hubungi admin kami untuk bisa mendaftar di dalam kelasnya. Lalu juga kita menyediakan paket strategi trading yang sudah terbukti profit dengan backtesting selama minimal 6 bulan. Di dalam paket itu sudah ada screenshot untuk setiap tradingnya dan juga sudah ada perhitungan dalam bentuk file format Microsoft Excel. Dan untuk mendapatkan paket ini, Anda bisa menghubungi admin kami juga. Jadi gimana? Lengkap banget ya. Mau trading otomatis plus compounding, kita ada. Mau signal trading, kita juga ada. Mau belajar trading baik online maupun offline dan kapan aja, kita juga ada. Lalu juga buat Anda pengen mendapatkan strategi trading yang sudah terbukti profit, kita juga ada. So, ayo bergabung di dalam membership di BTC Channel, karena membershipnya hanya 1 kali saja dan sudah tidak ada profit sharing. Nomor adminnya kami akan cantumkan di dalam deskripsi, jadi hubungi admin kami sekarang juga. Jadi ayo daftar sekarang dan mulai cuan sehat bersama BTC Channel. Kembangkan modal Anda hingga menjadi miliaran rupiah dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman, di layar Anda sudah muncul ya. Jadi ini adalah CoinPP, time frame 1 hari, dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga CoinPP-nya. Dan kita akan lihat pergerakan besar dari CoinPP ya. Dan buat reminder Anda kenapa saya memilih CoinPP ya. Dan ini alasannya adalah di sini teman-teman ya. Kita lihat dari sisi coin market cap untuk CoinPP, dan ini mungkin bisa sekaligus jadi input buat Anda. Kalau Anda misalkan pengen membeli suatu koin, ya sebaiknya Anda cek dulu dari coin market cap ya. Kita lihat CoinPP teman-teman ya. Saya akan searching di sini, saya akan buka CoinPP ya. Dan kita akan lihat CoinPP di sini teman-teman ya. Nah, CoinPP ini adalah koin dengan peringkat ke-36 dari coin market cap teman-teman. Bisa dilihat di sini ya. Dan harga perdagangan saat ini ada di 701. 0,05 ada 701 teman-teman. Lalu untuk market cap-nya sendiri di 2,94 billion dolar. Dan ini kategori yang medium cap teman-teman ya. Jadi resikonya ada tapi enggak sebesar yang small cap, apalagi yang micro cap teman-teman ya. Jadi untuk market cap yang di atas 1 billion itu termasuk sudah bagian medium cap sampai dengan 10 billion. Di atas 10 billion dolar itu disebut dengan large cap atau koin yang kategorinya sangat rendah risiko ya. Kalau ini risikonya menengah ya. Lalu kemudian kita lihat di volumenya dia di 500 juta dolar dan ini termasuk besar sekali teman-teman ya. Yang kita rekomendasikan adalah minimal 100 juta dolar. Nah, ini CoinPP di angka 500 juta, artinya di atas 5 kali lipat dibandingkan dari yang kita sarankan. So, secara koinnya, ini volumenya oke, market cap-nya juga oke. Terus kita lihat dari volume dibanding dengan market cap itu ada 17,16%, artinya dalam 24 jam, total yang berputar itu kurang lebih 17% dari total keseluruhan. Berarti perdagangannya cukup aktif teman-teman ya. Di atas 10% itu udah termasuk yang sangat bagus sekali. Artinya volumenya itu berjalan 10% harian teman-teman ya. Kalau PP 17%, berarti cukup oke untuk trading dan kita juga bisa lebih merasa yakin kalau koin ini tidak akan menjadi koin rug pull atau koin yang bermasalah. Ya oke teman-teman ya. Sekarang kita lihat dari sisi maksimal supply ya. Koin ini teman-teman lihat ini ada maksimal supply-nya yaitu di 420 triliun koin PP. Lalu kemudian total supply-nya 420 triliun koin PP. Jadi secara maksimal supply-nya dengan total supply-nya dia sama teman-teman ya. Lalu kita lihat juga di circulating supply-nya ini juga sama. Nah, apa artinya ketika maksimal supply, total supply dan circulating-nya sama? Ini artinya koin unlock-nya adalah 0 ya. Jadi kita bisa lihat di sini token unlock-nya di sini 0 sama sekali tidak ada ya. Jadi sudah di-unlock 100%. Nah, kalau sudah di-unlock 100%, developer tidak punya kuasa lagi atau investor atau siapapun di belakang itu sudah tidak punya kuasa lagi, teman-teman. Jadi tidak bisa di-dump, di-pump dengan untuk tujuan scam lagi, teman-teman ya. Jadi kenapa saya pilih CoinPP ya salah satu alasannya adalah karena ini ya sudah unlock 100% ya. Oke, terus kemudian kita lihat ya di sini CoinPP ini adalah termasuk coin meme teman-teman ya. Dan ini tidak ada fungsi, tidak ada utility-nya. Jadi coin ini benar-benar hanya coin meme di atas Ethereum ya, di jaringan Ethereum ya. Jadi dia tidak ada fungsinya sama sekali. Dan coin ini saya berani beli, saya berani trading di coin ini itu karena lebih kepada atensinya.
Ya, karena buat saya sekarang, buat apa kita beli koin yang utility-nya bagus, tapi nggak ada yang mau beli koinnya, nggak ada yang mau transaksi koinnya. Jadi utility bagus tapi nggak laku, ya. Dan saya lebih cenderung pada barang yang laku aja. Ya, tipe saya tipe pedagang, teman-teman. Jadi saya akan cari barang yang laku, yang mana penjualannya tinggi. Dibandingkan barangnya memang secara produk berkualitas, tapi barangnya nggak laku, teman-teman. Nah, sebagai pedagang, saya akan cari yang volume dagangnya tinggi, sehingga saya bisa untung dari volume dagang itu, ya. Dan itulah alasan kenapa saya pilih PP, ya. Sekarang kita kembali ke time frame yang daily, dan kita akan lihat dari sisi analisa daily-nya, teman-teman, ya. Oke, sebelumnya kita lihat ya, ini adalah pergerakan turun yang terjadi pada time frame daily untuk koin PP-nya, sebelum dia kemarin terjadi manipulatif tanggal 11 Oktober yang lalu, dan ini menjadi likuidasi terbesar sepanjang kripto ada, teman-teman, ya. Dan ini PP juga kena, ini kurang lebih sekitar berapa persen ya waktu kemarin kena ini ya. Kita lihat ya, ini kurang lebih sekitar 70-an persen ya, 70% kemarin ya, sempat turun 70%, tapi akhirnya bisa balik lagi ya. Dan sekarang perdagangan PP ada di sekitar 702 ya, 0,00702 teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari time frame daily ini PP sedang sideways ya, sideways-nya itu dia berada di area sekitar sini, ini kita ambil dari batas candle-nya aja, ya. Nah, dia sedang sideways di sekitar sini, teman-teman, ya. Sekitar sini. Dia belum menunjukkan pergerakan apa-apa, dan hanya, ya, sideways aja di sekitar sini. Tapi sebelumnya saya udah membaca, kalau di sini ada double bottom yang terjadi, ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada 1, ada 2, ada double bottom yang terjadi, dan saya expect kemarin itu sebenarnya PP ini bisa naik dan tembus area resisten yang di atas sini. Tapi ternyata enggak, ya, ternyata dia tidak lewat, teman-teman, ya. Jadi kita bisa lihat dari time frame daily ini PP di sini masih sulit untuk tembus area resistennya, dan di bawah sini ada area supportnya, ya. Nah, ini ada area supportnya. Jadi dia masih bermain di area resisten dan area supportnya, sehingga dia belum keluar dari zona ini, ya. Dia masih bermain di sini, dia sideways di time frame daily, tetap masih di zona yang satu ini. Nah, kemana harga PP akan bergerak, teman-teman? Ya, kalau kita lihat dari sisi time frame daily-nya dengan analisa yang kita gunakan, ya. Oke, kita identifikasi dulu, ya. Pertama, saya mau lihat dulu market structure time frame kecilnya. Di sini terjadi sideways, ya. Sideways dan sempat ada double bottom, ya, tapi tidak kuat lagi, dan kemudian turun ke sekitar sini, ya. Jadi ini ada area, saya ini ya, kasih garis saja. Jadi ini ada area yang kita sebut sebagai supply area, tapi di internal di dalam dari sideways-nya, ini ada internal supply zone, teman-teman, di sini, ya, yang sekali lagi harus berhasil ditembus oleh koin PP. Kalau dia tidak tembus ini, ya dia tidak akan bisa, ya. Lalu di bawahnya di sini ada demand zone-nya, teman-teman, ya. Oke, kita bisa ambil saya akan ambil yang ini aja deh, ya. Akan ambil yang ini aja. Ini area demand, dan demand ini lebih besar ya, secara zona dia lebih besar. Berarti kalau kita bicara power ya, ini sebenarnya power dari demand ini lebih kuat. Jadi zona pertahanannya cukup lumayan kuat ya. Kalau saya pribadi, teman-teman, saya akan akumulasi pada koin PP ini, kalau saya pribadi. Kenapa? Karena pergerakan PP ini saya sangat hafal sekali, jadi kalau saya pribadi, saya akan akumulasi. Nah, alasan akumulasi saya adalah karena, pertama, kalau misalkan kita lihat dari Bitcoin sendiri, itu secara tahunan, ya, bulan Januari sampai bulan Desember, November itu adalah bulan di mana paling banyak memberikan profit, teman-teman. Artinya, di bulan November itu market itu cenderung naik, ya. Kita bisa lihat di CoinGlass, kalau saya nggak salah, ya. Di CoinGlass/today, teman-teman, ya. Teman-teman bisa buka di sini, ya. Ini CoinGlass/today, dan kita bisa lihat dari ini, bulan per bulan, tahun per tahun, ya. Secara data, ya, bulan November ini paling besar, teman-teman, ya. Kita bisa lihat average-nya sampai 46% untuk average-nya. Ini yang paling besar di antara yang lain. Yang lain cuman Januari 3,81%, Desember 4,75%. Tapi November itu memberikan angka 46%, ya. Dari median juga paling gede, ya, karena dia, median itu di Oktober paling gede, ya. Tapi yang kedua lebih gede itu ada di Februari, lalu ketiga ada di November. Ya, intinya buat saya sih dari data November itu paling oke, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita kembali ke PP. Jadi, menurut saya, secara pribadi saya, ini PP akan potensi untuk bisa naik, ya, bisa naik di bulan November ini, teman-teman. Ya.
punya potensi untuk bisa naik, sehingga saya sudah akumulasi. Kita di BTC Apps itu sudah melakukan beberapa pembelian di area ini ya, di area 700 ini. Ada 1 atau 2 pembelian di area 700-an, lalu kemudian ada lagi yang sebelum jatuh ini kita ada di sekitar sini. Ini cukup lumayan, beberapa posisi kita ada lakukan pembelian, teman-teman. Tapi ya ini sudah kita lakukan pembelian juga di sini ya. Jadi untuk jangka panjangnya sebenarnya PP ini berpotensi untuk bisa pump, bisa terbang ya. Dan meme cycle ini sekarang sedang masuk ke, kita sedang melihat ini phase keempat dari total pergerakan ya, dari altcoin season. Ya ini phase keempat yang sekarang kita sedang masuk. Jadi saya expect teman-teman, ini meme coin terutama seperti Doge, Shiba, kemudian PP, Pengu dan teman-temannya, ini bisa nanti pump dan ini bisa naik cukup lumayan ya. Ya mungkin 200%, 300% itu masih bisa didapatin sama koin-koin yang seperti ini ya. Tapi ya again, kita akan melihat nanti pergerakan secara total dan kita akan lihat nanti kira-kira PP akan sampai ke mana gitu ya. Tapi saya expect ini bakal bisa naik teman-teman ya, bakal bisa naik. So kalau saya pribadi saya akan melakukan pembelian pada koin PP di range yang seperti ini dan sudah kita lakukan di BTC APP teman-teman ya. Oke, itu dari sisi time frame daily. Ya, dan buat saya, koin PP ini adalah koin yang cukup bagus dari sisi volume, market cap, dan juga volumenya, ya. Terus kemudian, koin ini sudah unlock 100%. Itu yang paling saya suka, teman-teman, ya. Oke, sekarang kita mundur ke time frame 1 jam, dan ini akan jadi time frame di mana saya akan memberikan Anda signal, teman-teman, ya. Sebentar, harganya kok nggak nongol? Oh iya, di sini, ya. Jadi ini adalah time frame di mana saya akan memberikan teman-teman signal trading, dan kebetulan PP sekali lagi ini adalah koin yang saya tradingkan. Jadi saya sangat banget menganalisa koin ini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini pergerakan yang saya udah buat ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu ya. Kita lakukan analisa ulang dan di sini saya sudah menggunakan indikator yang membantu saya untuk membuat market structure-nya ya. Dan kita bisa lihat di sini market ini berhasil break area bawah ya. Di sini sudah ada terjadi perubahan tren di sini ya. Ini ada change of character di sini. Lalu kemudian dia berhasil break higher low-nya. Higher low-nya ke break di area sini teman-teman ya. Jadi BOS-nya muncul di area sini. Dan kalau kita lihat ini adalah pergerakan tren turun yang sedang dilakukan oleh koin PP ya. Saya belum masuk trade teman-teman ya. Di future market pun saya masih belum masuk trade karena saya sedang waiting atau sedang menunggu ya. Kita lihat ya, ini area strong-nya si PP di time frame 1 jam ini ada di sekitar sini ya. Saya pakai range saja kali ya teman-teman ya. Pakai range saja. Ini adalah area strong demand di sini satu ya. Kita bisa lihat di sini yang sebelumnya sudah berapa kali dia sentuh area situ tapi tidak berhasil tembus ya. Jadi ini adalah strong demand pertama ya, area demand zone ya. Lalu ada demand zone yang lebih kuat lagi itu di bawahnya ya, sampai di sini ya. Nah, sampai di sini. Ini adalah demand zone yang kedua yang lebih strong ya, yang lebih kuat ya. Dan kemarin malam pada saat sedang terjadi news atau berita, ini mereka memakan likuidasi, teman-teman. Jadi ini ada likuidasi yang berhasil dimakan oleh whales yang sengaja ngebuat market yang pasang posisi stop loss di sini, stop loss di sini, ini semua kemakan semuanya ya. Jadi berhasil diambil terus dipump naik, teman-teman. Dan dia sentuh area order block di atas, lalu kemudian turun lagi ya. Nah, sekarang marketnya sedang berada di pergerakan terakhir itu di sini, teman-teman. Pergerakan terakhirnya. Kita lihat dari sisi trend line ya. Oke, trend line ini kita bisa tarik garis dari sini ke sini dan seperti Anda lihat ini sudah mulai tembus ya. Di time frame 1 jam sudah mulai tembus dan saya akan expect banget ya market akan tembus area sini, teman-teman. Ya. Nah, kalau tembus dimension kedua yang ini saya kurang yakin apakah bisa apa tidak ya. Kalau andai pun dia tembus, berarti ini market structure ini, tren turun ini lebih confirm. Berarti dia market masih akan terus turun, dan kita akan lihat nanti di dimension yang ini cukup tebal banget ini mungkin akan jadi area pertahanan di mana harga koin PP ini bisa mantul dari harga itu. Ya, dan saya sangat expect memang di situ. Ya, dan teman-teman kalau kita lihat di sini, di time frame 1 jam ini, bisa jadi ini adalah area pertahanannya. Ya, bisa jadi. Sehingga kalau kita mau trading, ya, saya akan cenderung, kalau posisi short kita udah telat. Jujur aja, kita udah telat. Harusnya kita masuk di bagian atas ini. Ini kita masuk posisi short. Jadi untuk sekarang ini kita akan mencari posisi long, di mana kita expect market ini akan
turun, ya, turun ke sini, lalu kemudian akan rebound dari sini dan menuju ke atas lagi. Dan kita harap break, ya. Break trendline-nya, jadi dia bisa lebih tinggi lagi dari harga yang sebelumnya. Dan ini akan membuat market structure-nya ini akan berubah tren, ya. Nah, kita akan expect seperti ini untuk pergerakan selanjutnya. So, di sini kita akan cari posisi long untuk koin satu ini, teman-teman, ya. Tapi saya harus reminder di depan buat Anda, kemungkinan kalau misalkan kita salah dalam melakukan prediksi, dan ini memang ada kemungkinan ke sana, ya. Ini adalah area liquidity di bawah yang bisa dimakan, ya. Yang kemungkinan kalau kita nanti masuk, ya, andaikan terjadi liquidity, di sini kita akan kena stop loss-nya, ya. Jadi di sini ada liquidity yang bisa kena di sini, teman-teman. Liquidity sweep di sini, di area sini. Ya, di bawah dimension yang satu ini, ya. Nah, kalau kayak gini sekarang kita akan masuk posisi apa sih, ya. Jadi saya melihat di sini ada beberapa kali pantulan, ya, dan ini area yang kuat. Terus kemudian ini juga ada satu yang lumayan kuat dimensionnya, tapi yang paling kuat di sini, teman-teman, ya. Kalau kita ambil ke sini, ini agak kejauhan, jadi saya akan ambil di daerah sini, ya. Nah, saya akan cari posisi long untuk daerah sini. Kenapa saya ambil posisi long? Karena ini ada dua area kuat dimension di sini, teman-teman, ya. Order block udah pasti ada di sini, ya. Tapi saya lebih cenderung untuk mengambil daerah sini, karena kalau teman-teman lihat di sini, ini ada candle hammer yang terjadi di time frame 1 jam, dan ini wick-nya panjang sekali. Jadi wick panjang ini menandakan di sini posisi buyer ini strong sekali, teman-teman. Strong sekali, ya. Kita berharap dia tidak tembus. Kalau dia tembus, kita akan stop loss di area di bawah sini, dan ini mungkin bisa ada likuidasi yang kita kena di situ, ya. Oke, kita cari dulu posisi long-nya di sini, ya. Saya akan gunakan Fibonacci saya, teman-teman. Kita akan ambil area tertingginya di sekitar sini, area terbawahnya di sini. Nah, jadi stop loss kita akan taruh di bawah likuidasi ini, teman-teman, ya. Oke, kita lihat ya, ini market udah masuk ke area buy kedua kita ya di sini ya. Nah, kalau kita masuk ke sini, kita akan lebih akan lebih sedikit kena, teman-teman, ya. Kita akan lebih sedikit kena, jadi kalaupun stop loss kita tidak akan terlalu besar ya. Kita buka dulu posisi trade kita di sini ya. Oke. Ya, kita lihat. Tapi saya mau reminder teman-teman ya, seandainya market tidak melakukan rebound di area sini, kita nggak boleh entry, ya. Jadi, dia bisa aja turun terus sampai ke bawah, dan akhirnya memang dia membuat tren turun di sini, ya. Tapi, again, kita coba cari dulu posisi long di sini, karena kita menunggu nanti rebound di time frame 1 jam terjadi di area sini, ya. Oke ya, dengan catatan ya teman-teman, tunggu rebound ya, tunggu rebound. Tidak ada rebound, kita tidak boleh masuk, ya. Baik, saya akan ketik di sini signalnya ya untuk time frame untuk koin PP ini teman-teman ya. Jadi ini BTC signal, pair-nya kita pakai PP USDT sesuai dengan request-nya Anda, dan ini adalah koin yang saya tradingkan juga. Time frame-nya 1 jam, dan win rate-nya menurut saya ini kita ada di angka 5/10 atau 50%-nya ya. Posisi trade yang kita cari adalah posisi long, dan entry-nya itu, alasan entry itu adalah area demand kuat ya teman-teman ya. Ada demand zone yang kuat, ada demand zone kuat di bawah ya. Lalu untuk price-nya, nah ini dia bikin order block lagi teman-teman di sini ya. Untuk price-nya kita ambil yang posisi kedua sekarang. Jadi posisi pertama kita tidak ambil lagi, dan kita hapus saja, kita condong ke posisi kedua entry 2 sekarang ya. Karena harga sekarang sedang di situ ya. Jadi kita masuk di 0,0000 ini 5 kali, 692, sampai dengan yang paling bawah ya, 683 teman-teman ya. Nah, oke, 682 dan 683. Tapi again ya, tunggu nanti pullback ya. Di sini saya udah kasih note ya teman-teman ya. Untuk posisi long, hanya boleh entry ketika harga rebound dari area entry. Jadi kalau harga tidak melakukan rebound, Anda tidak boleh masuk ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan dia terus turun, nanti candle yang merah lagi ke bawah, kita tidak entry, ya. Jadi setup ini jadi tidak berhasil, atau kita sebut gagal setup, teman-teman, ya. Nah, untuk stop loss-nya, kita lihat ya. Andaikan kita ambil di entry kedua terbesar, posisi long ini akan ada di berapa persen? Coba ya, sebentar. Kita tarik ke bawah sini, dan kita akan dapat di 1,88%. Ini cukup rendah ya. Cukup rendah sekali di 1,88%. Ya, dan ini kita cek harganya di 0,679 ya.
679 ya. Harga sekarang sudah 688 ya, artinya cuma 10 poin lagi. Cuman turun 1% lagi kita udah nggak boleh trade ya. Ini lagi live dia langsung turun ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau tidak ada pullback ya, tidak ada rebound, tidak ada pullback, kita tidak boleh masuk posisi satu yang ini ya. Oke, dan coba kita cek untuk TP-nya. Nah, TP-nya ini ada 3 ya. TP pertama kita bisa ambil di harga 729. 729 ini TP pertama, TP kedua di 741 ya, dan TP ketiga itu di 753 teman-teman ya. Jadi ini ada 3 TP yang teman-teman bisa ambil untuk posisi long dan koinnya adalah PP USDT. Tapi sekali lagi saya reminder Anda harus ada pullback ya. Tidak ada pullback tidak boleh entry sama sekali ya. Jadi kita nunggu dan kita lihat dia ada pullback apa tidak ya. Nah, jadi ini adalah signal yang saya berikan di time frame 1 jam, teman-teman, yang teman-teman bisa lihat ya. Oh ya, dan di sini saya juga menggunakan tambahan indikator, yaitu RSI, teman-teman, di sini. Dan teman-teman bisa lihat ini sekarang sudah masuk ke level oversold, teman-teman. Jadi, kita waiting dia pullback ya. Kalau dia pullback, kita boleh entry di area itu. Oke? Baik, ini akan segera saya post ke dalam grup Telegram. Jadi kalau teman-teman ada di grup Telegram, nanti akan dapatin signalnya jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman nunggu video ini rilis di YouTube maupun di sosial media yang lain, ya. Dan saya selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan, ya. Dan teman-teman, kalau teman-teman lihat dari pergerakan besarnya koin PP ini menurut saya punya potensi untuk bisa naik. Apalagi kita sedang masuk di Q4 tahun 2025, di mana akhir tahun selalu membuat market bullish, teman-teman. Dan saya sangat expect banget di November ini, market tuh bisa mengalami kenaikan, dan lalu kita bisa banyak melihat coin meme itu berterbangan. Ya, saya expect di situ, teman-teman, di bulan November yang kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa terjadi. Dan PP ini adalah koin yang sangat besar secara market cap, termasuk medium cap, ya. Lalu volumenya juga besar, 500 juta dolar kurang lebih, ya 5 kali lipat dari yang kita sarankan. Lalu secara supply juga dia oke banget, teman-teman, ya, karena sudah 100%, artinya tidak ada yang di lock lagi, semuanya sudah unlock dan tidak ada yang untrack, ya. Dan dari time frame daily-nya itu ada marketnya sedang sideways di area yang seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya akan beli, ya. Saya akan beli dan saya akan melakukan dollar cost averaging pada koin PP ini. Ya, tapi trading saya ini bukan trading yang untuk panjang, teman-teman. Jadi kalau ketika harga dia naik, nanti saya akan jual langsung, teman-teman, ya. Karena PP buat saya untuk trading, bukan untuk investasi. Oke? Nah, untuk time frame yang 1 jamnya, seperti yang kita analisa tadi, ya, saya expect itu area demand zone kuatnya akan jadi area rebound, ya. Dan saya udah lihat itu area kuatnya. Tapi kalau dia tembus, artinya kita tidak masuk posisi yang jadi signal long saya yang saya berikan, ya. Jadi kita harus menunggu dan kita harus lihat dia melakukan pullback nggak atau melakukan rebound nggak di area demand yang sudah kita bikin tadi. Kalau dia membuat rebound di area situ, berarti market mendorong kuat kembali di area demand-nya. Tapi kalau tidak, ya berarti kita skip trading pada koin PP karena kita punya setup itu tidak masuk, teman-teman. Oke? Nah, saya rasa cukup ya untuk kali ini, teman-teman, ya. Nanti kita akan bikin lagi video sesuai dengan request Anda, teman-teman. Dan kita akan bikin lagi video yang serupa tentunya untuk analisa koin yang Anda sudah request. Dan saya selesai sampai di sini, teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.